Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, semoga kita semua dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Amin. Ya, Ibu lihat di papan absen semua hadir ya, Nak. Bagus. Berarti kita semua sehat-sehat ya. Biasanya kalau yang tidak hadir ke sekolah itu pasti hanya karena sakit, ya kan? Iya, Bu. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya. Kali ini Mariana, ada kan Mariana? Kali ini Hadir, Bu. Ya, Mariana yang memimpin doa. Ayo Nak, pimpin Sebelum doa kita hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mariana sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tanya dulu nih. Pernahkah anak-anak Ibu membujuk atau terbujuk orang lain untuk berbuat sesuatu? Pernahkah anak-anak Ibu terbujuk oleh seseorang untuk berbuat sesuatu atau membujuk seseorang untuk berbuat sesuatu? Pernah nggak di antara kalian? Pernah, Bu. Pernah. Coba Rosnilam. Ya, Bu. Coba. Kamu pernah terbujuk atau membujuk, Nak? Saya pernah terbujuk, Bu. Coba. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya pernah terbujuk sama Sri Suartini untuk cabut mata pelajaran Ibu kemarin. Ya, kenapa bisa Halo, Bu. diajak cabut? Terus, ya, Bu. Apa yang kamu sampaikan, Nak? Sri ngajak saya cabut, Bu, mata pelajaran Ibu. Katanya kita di kantin aja main-main, nggak usah belajar sama pelajaran. Gimana? Coba sampaikan sama Ibu, gimana caranya dia membujuk kamu, Nak? Rosnilan, yuk kita keluar yuk, nggak usah ikut mata pelajaran Bu Rosanti, kita di kantin aja, gitu Bu. Oke, berarti Rosnilam bisa terbujuk oleh Sri ya Nak ya? Iya Bu. Oke, yang lain ada Nak? Yang lain coba. Yang lain ada? Sama Bu, saya. Coba Tongam cepat Nak. Oke, kemarin Bu, itu Mariana diajaknya saya merokok Bu. Ya. Nggak mau saya lah Bu. Itu aja, Bu. Gimana caranya Nak Mariana mengajak kamu merokok? Iya Bu, jadi dibilangnya, Pak, Tongam ini ada rokok ini. Ku ambil tadi rokok bapakku. Ayo kita merokok, katanya Bu. Ya, Mariana ini nanti bisa masuk BP lah ini ya kan. Oke, baik anak-anak Ibu. Jika kalian pernah melakukan hal-hal seperti itu, terbujuk atau membujuk, secara tidak langsung ya, kalian sudah melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Apa Ibu bilang? Secara tidak langsung, anak-anak Ibu sudah melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Nah, persuasif itu berisi ajakan atau bujukan kayak tadi ya, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mengajak tersebut, ya kan? Atau yang disampaikan oleh seseorang yang mengajak tersebut. Nah, teks persuasi itu dapat diartikan anak-anak sebagai teks yang mengandung alasan, bukti atau fakta yang di dalamnya terkandung atau terdapat ajakan atau imbauan agar pembaca melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan penulis. Nah, karena sifatnya yang mengajak, dalam teks persuasi sering ditemukan kata yang bersifat mengajak. Contohnya tadi apa, Tongam? Kata si Mariana, Nak? Ayo merokok, katanya. Ayo merokok. Bu. Bagus. Terus Ros bilang tadi apa yang dibilang Sri, Nak? Ayo kita cabut. Ayo kita cabut. Berarti, Nak, kalau persuasif itu lebih sering menggunakan kata-kata yang bentuknya mengajak. Seperti kata ayo, kemudian
mari lakukanlah seperti itu dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah paham apa yang disampaikan sayang? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta menyajikan teks persuasi. Itu ada di KD 314 dan KD 414. Nah, sekarang maaf saya belum bisa jadi share screen ini. Pak Tongam. Ibu Elia, saya belum bisa jadi Bu, co-host. dibagi saja Bu di grup. Minta tolong sama Ibu Delimas. Atau Bu Risma ya Pak, ya Bu ya. Pak Tongam pun nggak co-host ini. Yang co-host itu Bu Delimas, Bu Risma, sama Bu Ika. Bagi saja Bu di grup kita. Nggak bisa saya Bu, karena saya banyak nanti ini. Izin Bu, bisa dihubungin Ibu dosen kita Bu, supaya dijadikan co-host. Masuknya mungkin banyak file yang mau ditampilkan beliau Bu, nanti. Izin Bu. Oke. Bentar ya Pak. Iya Bu. Di sini pun hujan, Bu. Jadi jaringannya nggak stabil. Di sini nggak hujan Bu, di kantor. Hujan, Pak. Di luarnya hujan. Semangat Ibu Rosanti. Tidak mengangkat Bu. Bu Delimas bisa Bu? Apa, Bu? Atau Bu Wika bisa membantu Bu? Coba Ibu Delimas bisa nggak membuatkan Ibu Rosanti menjadi co-host? Saya mau klik apa ya Pak? Partisipan ya? Partisipan coba, Terus partisipan. udah. Nah, coba klik dulu nanti Ibu Rosanti. Bu Rosanti. Iya. Udah. Coba di situ kan ada titik-titik, Bu. Iya. Terus Ah, titik-titik itu kan coba klik dulu, Bu. udah saya klik, udah keluar. Ada muncul apa? Chat, stop video, pin, spotlight, rename, unlock, put, remove, report. Itu aja yang ada, Pak. Yang mana setelah itu? Karena Ibu nggak host, Bu, hanya co-host. Enggak, maksud saya gini Pak. Ya, Bu. Dikirim Bu Rosanti aja di grup, di WA. Nanti biar Bu Delimas nanti yang membuka akan screen-nya. Yang men-share screen-nya, Pak. Karena Bu Mutia hari ini sibuk juga. Sayang, alam dulu kirim tadi ada dari WA. Rian ini. Ini nama sudah di host. Salah.
Udah ya, Bu. Bu Delimas. Sebentar ya, Bu. Ini aku agak susah juga ini mengirimnya, Bu. Ibu buka WA udah, Bu? Ini lagi proses, Pak. Oh, gitu ya. Ibu Rosanti bahan ajar kan? Iya. Sudah terlihat Ibu. Yang langsung ke tujuan pembelajaran ya, Bu. Siap. Sudah Bu? Tujuan. Ke materi aja Bu langsung Bu. Oh iya. Nggak usah disampaikan tujuannya, Bu. Nggak usah Bu. Oke, di bawahnya aja Bu Delimas. Di bawah tujuan tadi. Di bawah iya. tujuan pembelajaran Bu Delimas. Bukan saya itu, Ini Bu. kan- Bu Risma. Oh, Bu Risma. Iya. Iya. Di atasnya lagi, Bu. Tujuannya. Ya ini tujuan. Oke, di bawahnya. Enggak Bu gambar. Oke, udah. Baik, anak-anak Ibu. Sekarang coba perhatikan slide berikut ini. Oke. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai sesuatu, tetapi kamu harus memulainya untuk menjadi seorang yang hebat. Ibu ulangi ya, kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai sesuatu, tetapi kamu harus memulainya untuk menjadi seorang yang hebat. Artinya apa anak-anak Ibu? Ubahlah hidupmu hari ini, jangan bermain-main dengan masa depanmu. Mulailah dari sekarang, jangan menunda, karena kesuksesanmu hanya diraih melalui gigihnya kamu belajar, kerja kerasmu, dan tentunya dengan berdoa. Ya, itu motivasi Ibu pada pagi hari ini untuk anak-anak Ibu semua. Kemudian, lanjut Bu Risma. Ya Bu. Oke. Kemudian kita mulai saja pembelajaran kita anak-anak Ibu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dari teks persuasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya dan juga menyajikan teks persuasi. Sudah siap anak-anak Ibu? Sudah Bu. Udah, Bu. Namun sebelumnya Ibu mau membagi kelompok secara acak ya, Ibu aja yang pilih. Kita ada 32 orang, Ibu bagi menjadi 6 kelompok, boleh dilihat siapa aja yang menjadi teman kelompoknya. Oke, sekarang silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Tanpa menggunakan suara ya sayang. Kemudian Iya, Bu. Bu Risma, tayangkan videonya ya Bu. Oh iya. Oke, Iya, baik Bu. anak-anak Ibu, kita mulai saja pembelajaran kita. Perhatikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Gimana Bu videonya? Video saya Bu di grup, keluar dari sini Bu. Oh iya. Tunggu ya Bu. Ya, di grup. Iya Bu. Oke. Lambat jaringan, sabar ya Bu. Tulis. Jaringan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tampil. Tunggu ya Bu, sebentar ya. Dan materi teks persuasi, struktur, kaidah kebahasaan, serta langkah-langkah. Iya Bu, bentar ya. Nah kalau jaringan ini. Bentar. Oke.
videonya. Mari, Bu. Jadi lama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tampil. Iya, Bu, sabar tuh, Bu, ya. Jangan lambat, bentar, Bu. Kalau nggak hostnya ngapa? Oke. Bismillah, siap. Sudah, Bu? Oke, baik anak-anak. Silahkan perhatikan dan simak video pembelajaran berikut. Masih ada cerdas, kita akan melanjutkan materi teks persuasi, struktur, kebahasaan, serta langkah menulis teks persuasi. Kira-kira apa saja ya strukturnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke, anakku semuanya, kita akan melanjutkan materi teks persuasi yaitu kali 3.14, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga bagaimana cara menulis teks persuasi. Yang pertama, kita tentunya harus mengenal dulu struktur dari teks persuasi itu kira-kira ada apa saja ya. Itu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan-ajakan, dan juga penegasan kembali. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang Gak jalan lagi, Bu. maka kalian membuat rangkaian argumen, yaitu berupa pendapat si penulisnya, atau pendapat kalian yang sedang menulis teks persuasi itu terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jadi harus berhubungan dengan pengenalan isu tadi. Bu Risma jangan matikan mic-nya, suaranya jadi mati. Berdasarkan Iya, Bu, ya. data dari kalau misalkan tentang sampah mungkin berhubungan tentang dengan dinas lingkungan hidup ya. Jadi berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup bahwa sampah di desa ini sekitar ini seperti itu ya. Jadi harus berdasarkan fakta. Selanjutnya yang ketiga ada pernyataan ajakan. Ini jelas sangat-sangat harus ada di dalam teks persuasi karena yang menjadi ciri khasnya, gitu ya. Nah, kenapa kok harus ada ajakan? Agar pembacanya bisa mengikuti apa yang diminta oleh si penulisnya. Jadi sebelum adanya ajakan harus ada isu awalnya, harus ada rangkaian argumen yang didasarkan dengan fakta, baru kita bisa menuliskan kalimat ajakannya. Jika tidak ada dua di atas tadi, pengenalan isu dan juga sejumlah pendapat dan fakta, maka kecil kemungkinan si pembaca akan mengikuti ajakannya si penulisnya. Jika tidak ada alasan yang kuat, kenapa kok si pembaca harus mengikuti ajakan si penulisnya, itu ya. Selanjutnya ada penegasan kembali. Nah, atas pernyataan-pernyataan yang tadi yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, itu kan di bawah-bawah itu. Ya, dinamakan juga sebagai kesimpulan dari bacaan tersebut. Itu ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks persuasi. Kira-kira ada apa saja ya? Mari kita lihat. Yang pertama, penggunaan kata teknis sebagai istilah teknis yang masih masuk dalam lingkungan pembicaraan. Misalkan pembicaraan tentang lingkungan bersih, maka kata kerja teknis berupa hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan bersih. Misalnya kebersihan, pemilahan sampah, kerja bakti, dan itu termasuk kata teknis ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata hukum argumentatif, digunakan untuk menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lain yang sifatnya menjelaskan alasan.
Misalkan kata-kata tersebut ya, jika, sebab, karena, akibatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Di sini diartikan sebagai kata yang sifatnya abstrak, namun dapat mengajak membaca. Contoh kata tersebut misalnya diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berasumsi, dan lain sebagainya. Contohnya kalimatnya seperti ini. Diharapkan nantinya generasi penerus bangsa bisa membawa semangat juang para pahlawan untuk maju, membangkitkan semangat generasi yang lainnya. Itu ya, untuk persatuan bangsa Indonesia. Nah, ada kata-kata diharapkan. Itu juga termasuk kata ajakan dari sebuah teks persuasi, meskipun bukan kata yang ayo, mari, gitu ya. Jadi kayak diharapkan, itu juga termasuk salah satu jenis kalimat ajakan dalam teks persuasi. Yang keempat yaitu penggunaan kata rujuk pada kaidah ini. Teks persuasi berusaha mengajak pembaca untuk melihat fakta dengan cara merujuk. Ini yang tadi ya, pendapat harus berdasarkan fakta. Salah satunya seperti ini. Berdasarkan data yang tadi Ibu jelaskan, berdasarkan data dari Kemendikbud, data dari Bapak Presiden, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara menulis persuasi ini? Yang pertama kita tentunya harus menentukan tema. Itu jelas ya, nggak mungkin kita mau menulis tapi nggak tahu temanya itu apa. Jadi harus menentukan temanya apa. Setelah menentukan tema, kita harus bikin sebuah perincian. Ini yang tadi ya, pengenalan isunya apa, rangkaian pendapat dan faktanya apa, ada kalimat ajakan apa nantinya yang digunakan, serta penegasan dari apa yang digunakan. Setelah menentukan tema, kalian menyusun perincian tadi. Pengenalan isunya, kira-kira mau pakai kalimat seperti apa, rangkaian pendapat dan faktanya bagaimana nanti, kalimat ajakannya mau bagaimana, dan penegasan kembalinya juga bagaimana. Setelah susunan perincian tadi sudah lengkap, baru kalian pengumpulan bahan tadi berupa pendapat-pendapat dan juga fakta dari sumber-sumber terpercaya. Jadi bisa mencari di sumber internet, sumber media sosial, mungkin dari lingkungan hidupnya, berita-berita yang akurat, seperti itu ya. Nah, kemudian pengembangan teks, jadi memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kita mengembangkan teks yang sudah kita rinjikan, sudah kita susun tadi di awal, dikembangkan menjadi sebuah teks persuasi yang komplit, gitu ya. Oke, anak semuanya, itu tadi yang merupakan pengenalan struktur, kaidah kebahasaan, tentang bagaimana cara menulis teks persuasi. Ya, semoga bermanfaat. Tetap belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Santi? Stop Bu ya, masuk ke LKPD ya Bu. Oh, udah ini, saya tutup ini screen share-nya. Iya, langsung ke LKPD-nya. Oke, siap-siap. Baik anak-anak, demikian penayangan video Ibu tadi ya mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang teks persuasi, menentukan struktur dan kaidah teks persuasi dan bagaimana cara menyajikan atau menulis sebuah teks persuasi. Tadi disampaikan di sana, Nak, dalam struktur teks persuasi kita harus paham mengenai pengenalan isu, kemudian rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan kalimat penegasan. Kemudian dalam kaidah kebahasaannya itu kita harus memperhatikan kalimat bujukan, kalimat fakta, pendapat, kata teknis, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan kata perujukan. Nah, sekarang tugas kamu anak-anak. Mana Bu Riz? Ya sabar Ibu, tunggu jaringan ini Bu. Aduh, bisa dibutuhkan. Iya Bu. Ayo, terbuka, ayo. Oh alah. Jadi lama kita ya. Ya. Jaringan, sabar ya Bu ya. Bismillah.
Ya, Bu. Sudah, Bu? Lagi tugas-tugas. Tugas-tugas ya. Ayo, ayo, ayo. Oke, teks dulu Bu, teks persuasi yang di atas ya. Ya, oke. Oke, baik anak-anak. Sekarang perhatikan teks persuasi berikut ini. Kamu baca dengan seksama supaya kamu nanti bisa menentukan mana ini yang termasuk struktur dari teks persuasi. Kemudian kamu bisa menentukan kaidah kebahasaannya, ya. Oke. Baik, sudah selesai dibaca. Nah, sekarang tugas kelompok kamu ke bawah, Bu. Tugas kelompok kamu tugas kelompok kamu. Ibu sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD-nya. Tongam, tolong bantu Ibu, Nak. Bagikan dulu LKPD ini kepada teman-temanmu. Oke. Nah, sekarang mari diskusikan bersama teman kelompokmu. Mari diskusikan dengan baik agar tugas kelompokmu ini memperoleh nilai terbaik. Ibu berharap dalam satu kelompok itu semua aktif ya anak-anak. Jangan, biasanya ada yang cuman gini, Bu, si Risma itu nggak mau ikut ngerjai, Bu, biar saja. Nanti Ibu akan mengambil nilai siapa yang lebih aktif atau di dalam kelompok itu semua aktif gitu ya. Meskipun dalam kelompok Ibu juga akan memberikan nilai ya dari sikapmu, nanti sikap, keterampilan dan pengetahuan. Oke. Yang di bawahnya juga ya, Bu. Di bawah. Bukan yang tadi yang 11 slide 11. Oke, ini juga nanti kamu bisa menentukan aspek kebahasaan dari teks persuasi yang sudah kamu baca tadi. Di LKPD yang Ibu yang dibagikan temanmu tadi si Tongam, di situ sudah ada teks persuasinya dan lembar kerjanya ya. Oke, mari dikerjakan bersama, diskusikan bersama teman-temanmu, berikan hasil yang terbaik agar nilaimu juga memperoleh nilai yang terbaik. Oke? Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Yang pertama, kelompok yang maju yaitu kelompok 1 ya, Nak ya. Kelompok 1 maju. Ya. Kelompok 1 silakan memaparkan hasil tugas kelompoknya. Diharapkan kepada kelompok lain dapat menyangga dan melengkapi kelompok penyaji ya. Kepada kelompok lain jangan bermain-main. Ayo silakan ditanggapi, diberi masukan kepada pernyataan kelompok penyaji. Oke? Ya, bagus. Semua sudah mempresentasikan tugas kelompoknya ya anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu semua sudah paham mengenai bagaimana cara menentukan teks persuasi, begitu ya, menentukan kaidah kebahasaannya. Nah, tugas kelompokmu berikutnya nanti, ke bawah ya Bu, yang slide 12 ya. Tugas kelompokmu berikutnya, di LKPD juga sudah Ibu kasih ini ya. Kamu baca nanti, setiap kelompok membaca teks persuasi berikut ini. Kemudian kerjakan di slide 14. Nah, kemudian kamu kerjakan ini bersama dengan teman kelompokmu. Oke. Nah, sekarang nanti setiap kelompok bisa menyusun atau menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur dari teks persuasi tersebut dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Oke. Tutup aja, Bu.
Nanti selamat mengerjakan di kelompok masing-masing ya sayangnya. Nah, ternyata anak-anak Ibu setiap kelompok sangat antusias ya memberikan tanggapan, kemudian menyangga kelompok penyaji tadi. Ibu senang gitu ya, karena ternyata anak-anak Ibu semua memberikan respon yang baik untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Nanti semangat saat mengerjakan tugas kelompoknya yang tadi. Oke, meskipun masih ada kekurangan di sana-sini ya anak-anak Ibu, karena tidak ada yang sempurna, tapi Ibu sudah kasih apresiasi untuk anak-anak Ibu semua. Karena apa? Karena ternyata anak-anak Ibu semua ini punya semangat belajar yang luar biasa, ya kan? Karena dengan semangat belajar itu dan terus berusaha, maka kita nanti akan semakin bisa dong, ya kan? Membuat atau menyusun sebuah teks persuasi. Oke anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, ada tidak kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Coba Ibu mau tanya dulu siapa ya kira-kira ini. Rosnilam deh. Ayo nak, coba simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini sayang. Ya, Bu. Ya. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini menurut saya ya, Bu. Ya. Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan, bujukan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, di kalimat ajakan itu ada kata mari, ayo. Itu Bu yang saya pahami, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus sekali ya, bagus sekali untuk Rosnila. Kemudian Ibu mau tanya Delimas. Delimas ini dari tadi cerita aja Bu, lihat inilah anakku yang satu ini. Ya, Bu. Nak coba simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini sayang. Kalau menurut saya Bu, materi yang bisa saya pahami yaitu saya tahu apa itu teks persuasif. Rupanya teks persuasif itu hampir sama Bu yang dibilang teman saya tadi si Rosnilam, yaitu teks itu dia berisikan ajakan supaya orang lain bisa melakukan apa yang dikehendaki. Iya. Saya juga tahu Bu, di dalam tes persuasif itu ada kata-kata yang membujuk, mengajak, misalnya ayo, mari. Nah, jadi itu aja Bu yang saya pahami pada hari ini. Oke, yang terakhir coba Ibu mau dengar Mariana nak. Dari tadi serius sekali anakku yang satu ini. Ya Bu. Pasti dia bisa menyimpulkan semua ya nak ya. Coba nak. Sama Bu, seperti teman saya Delimas dan Rosnilam. Jadi intinya tes persuasif itu adalah untuk membujuk kita, misalkan contoh yang kita pakai, mari, ayo, seperti itu Bu. Iya, bagus. Jadi teks persuasif itu nak, teks yang dimana membujuk, seperti kata teman-temanmu ya nak, membujuk dan dalamnya terdapat kata ajakan, ayo, mari, hendaklah, dan sebagainya. Nah, di dalam teks persuasi ini juga terdapat struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya itu kita harus pahami anak-anak, tadi sudah disampaikan melalui video pembelajaran, bahwa dalamnya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan kalimat penegasan. Kemudian ada juga kaidah kebahasaannya, jangan lupa ya, bahwa dalam kaidah kebahasaan ada kalimat bujukan, kalimat fakta atau pendapat, kemudian kata teknis, kata konjungsi temporal, dan kata kerja mental, dan satu lagi kata perujukan. Oke? Di dalam menyajikan sebuah teks persuasif, kita harus tahu bagaimana cara-cara menulis teks tersebut. Yang pertama tadi apa dikatakan? Menentukan tema. Iya, bagus. Menentukan tema, kemudian menyusun perinciannya, kita kembangkan teksnya,
ya kan? Pengumpulan bahan, kemudian kita kembangkan teksnya menjadi sebuah teks persuasi. Tapi tetap harus kita memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, baiklah anak-anak Ibu, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ibu berharap tugas kelompok yang Ibu berikan tadi sudah selesai dan hasilnya lebih maksimal daripada pekerjaan atau tugas kelompok yang tadi ya sayangnya. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.